orang belum bisa bedain mana rich, mana wealth. Saat kamu bisa hard time sama soft skill, kamu jadi bos. Emosional kita dimainkan dengan kita ngerasa punya uang di GoPay kita 1 juta, tiba-tiba kita kayak mau hajar makan segala macam. Kekayaan gue 1 triliun. Mobil cuma 5M. Buat gue uang jajan gue nih tiap hari. Halo semuanya, kembali lagi di Sekelas Book Clubs episode kedua. Dan hari ini sekalian kita record untuk podcast Suara Berkelas yang akan ditayangkan di YouTube kita, Suara Berkelas. Dan hari ini aku Bilal dan my brother Agus Leo bakal menemani teman-teman untuk diskusi tentang bukunya Psychology of Money. Aku baca buku ini 3 tahun yang lalu di masa pandemi dan benar-benar insightful banget, terutama kalau kita ngebahas tentang keuangan dan emosional kita terhadap uang. Kalau kau Agus, bacanya kapan? Aku mungkin 4-5 tahun lalu kali. Sama pas lagi Atomic Habits punya zaman lah. I see. Tapi overall ini baca sekali atau 2 kali? Mungkin dengan aku bikin konten ada 4-5 kali bahkan. Oh, I see. Oke, ternyata lebih ratam daripada aku. Kalau aku bacanya baru 2 kali dan kalau dibahas masih bisa nyambung deh. Menurut aku cocok buat orang-orang yang mempunyai kesusahan terhadap apa sih itu namanya uang gitu. Buat kalian yang masih bingung kayak sebenarnya nabung itu fungsinya apa fungsinya aset. Menurut aku ini buku cocok buat kalian yang tanda kutip pemula banget terhadap keuangan. I see. Di sini dia udah baca buku ya? Belum ada? Oh, alright. Jadi kita bakal kupas dulu sambil kemudian ntar kalian bisa beli bukunya atau intermezzo aja kalian bakal dapat door prize dari kita. Gitu. Tapi ntar kita lihat keaktifan dari teman-teman. Alright. So, pertanyaan pertama nih Kak Agus. Menurut Kak Agus, kenapa judulnya dari Morgan Housel ini psikologi dan uang? Ya kalau aku lihat ya, jelasnya aku nggak bisa mewakilkan dia kenapa dia pilih kata-kata ini. Tapi yang aku dapat impresinya adalah dia berasa pas dia masih muda, dia berasa uang itu adalah rumah keren, mobil keren. Nah dia kasih tahu gitu bahwa untuk menuju ke sana ternyata bukan masalah lu pintar atau nggak pintar. Ternyata lu punya psikologi, gimana cara lu ngeliat keuangan, itu yang bisa bikin lu bisa dapat aset tersebut gitu. Jadi dia argue bahwa mau seberapa kuatnya lu, seberapa edukasinya lu, seberapa pintarnya lu, tapi lu kagak bisa mempunyai suatu keterampilan untuk menjaga lu punya behavior, perilaku terhadap keuangan, lu kagak bakal bisa kaya gitu. Dan di buku ini nge-breakdown detail banget sih terhadap apa sih kekayaan, apa sih kaya gitu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya apa sih rich, apa wealth gitu. Dan itu menurut dia adalah 2 hal yang berbeda dan menurut aku itu sangat insightful sih di sini sih. Kalau aku ngelihat sih bukunya benar-benar tentang gimana emotional intelligence seseorang itu berpengaruh terhadap keputusan dia dalam hal keuangan ya. Yes. Misalnya ada orang yang lahir dari keluarga miskin dan ada orang yang lahir dari keluarga kaya, melihat uang 10 juta itu punya perspektif yang sangat berbeda gitu. Dan menurut aku salah satu kata kunci dari buku ini yaitu tentang rasa cukup ya. Ada orang yang merasa udah cukup, ada orang yang merasa harus kejar uang sampai akhir hayatnya gitu. Dan menurut Ko Agus, salah satu bab yang paling insightful, paling daging yang selalu Ko Agus tanamkan tentang mindset uang apa dari buku ini? Ya kalau ngomong insightful banyak ya, tapi kalau tadi echoing yang kamu ngomong terhadap orang itu cukup segala macam, aku ingat di sini ada chapter namanya No One's Crazy. Artinya adalah nggak ada yang gila di dunia ini. Tergantung kalian itu lahir di mana. Dia argue contoh di Amerika, kalau misalnya kalian lahir pas Amerika resesi, pasti berasa bahwa wah namanya stock market segala macam itu scam. Karena mereka berasa mereka keluarin duit, investasi ke suatu aset, asetnya turun. Pasti langsung berasa ngapain gue buang duit di sini gitu. Tapi coba kalian lahir pas lagi stock marketnya booming di tahun 1970-an. Pasti berasa bahwa wah ternyata gue gampang kaya nih gitu. Nah, kalau kalian notice, aku nggak tahu ya berdasarkan mukanya kalian sih terkesan lebih muda jauh daripada aku. Dimana sekarang kalian lihat banyak banget anak muda ngomongin instrumen-instrumen seperti saham dan kripto. Nah, jadinya kalian punya persepsi terhadap instrumen-instrumen tersebut adalah gampang nih jadi kaya. Gua kerja dari laptop aja bisa jadi kaya. Ngapain gua harus kerja susah? Nah, jadi ke poinnya kamu terhadap cukup atau nggak cukupnya itu tergantung. Si Morgan Housel argue bahwa tergantung kalian punya itu kelahiran di mana juga. Karena keadaan makro ini, keadaan ekosistemnya kalian itu yang menentukan perilaku kalian terhadap uang.
Kalau misalkan kalian itu berasa sekarang kripto ada sesuatu yang sangat membaguskan, ya pasti mereka berasa, oh ya udah kalau gitu gue investasi kripto aja gitu. Tapi privilege juga sangat berpengaruh kan. Ada satu bab yang mungkin kalian bakal notice juga ntar, dibilang bahwa privilege itu adalah sebuah alur yang kemudian akan dirasakan oleh siapapun. Tapi privilege itu juga ada terbagi dengan konteks yang berbeda. Bayangin kalau Bill Gates itu lahir di Lebak Bulus gitu. Ya kan mungkin dia nggak bakal dapat privilege untuk bisa sekolah di salah satu sekolah yang ada komputer waktu itu. Dia sekolah di salah satu sekolah mahal yang ada komputer dan dia ketemu partner yang sama-sama suka komputer. Akhirnya dari sana kemudian lahirlah passion dia sampai sekarang jadi salah satu orang paling terkaya di dunia. Tapi belum tentu juga ada orang lain yang sekolah di tempat yang sama bakal jadi seorang Bill Gates. Jadi kayak privilege juga ketemu dengan berbagai kesempatan-kesempatan dan mindset tentang masa depan, terutama tentang keuangan. Setuju sih aku sih. Kalau aku sih nggak ada momen di mana ada perbandingan antara orang yang dia bukan orang kaya dan dia nggak berpendidikan, sama orang yang berpendidikan yang kerja di kantor hebat, tapi keduanya berakhir pada nasib yang berbeda. Iya. Kok aku lupa namanya siapa, kalau nggak salah yang nggak kaya itu profesinya itu OB. Yes. Kalau nggak salah namanya Ronald Reed. Ronald Reed, yes. Yeah. Ronald Reed. OB di London, atau lebih tepatnya di negara Inggris. Dia itu pas dia meninggal punya kurang lebih 8 juta US dollar. Dimana 120 M. OB loh. Dimana dilawan sama, kalau nggak salah, Rajat Gupta. Itu ada seorang petingginya perusahaan multinasional. Tinggi banget. Tapi di umur 40-an malah dipenjara. Karena melakukan sesuatu yang tidak etis. Jadi argumennya si Morgan Housel adalah, kalau misalkan lu punya suatu financial goal, untuk menuju ke sana, nggak ada hubungannya terhadap lu berpendidikan sama enggak. Berdasarkan studi anomali ini. Karena dia berasa kalau misalkan lu udah punya financial goal, apapun yang lu lakukan terhadap financial goal tersebut yang akan menentukan lu ketemu financial goal tersebut atau kagak. Contohnya Ronald Reed, dia bilang bahwa ya, dia udah tahu bahwa gue mau nabung terus aja gitu. Gue bakal tekan gaya hidupnya gue untuk mencapai gue punya goal. Sedangkan si Rajat Gupta, untuk mencapai goalnya dia melakukan sesuatu yang tidak etis. Mungkin udah nyampe gitu, tapi begitu nyampe malah hancur gitu. So, itu menurut aku, kalian di sini kalau misalnya emang mempunyai suatu goal finansial, harus ngerti dulu kalian tuh mau menuju ke sana seperti apa. Karena banyak orang itu mungkin juga kedistorsi bahwa, oh temen gue udah A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L kan. Masa gue baru di sini-sini aja. Nah itu mungkin bikin kalian kedistorsi nih. Gue harus bisa lebih dong gitu loh. Kenapa temen gue bisa, gue nggak bisa gitu. Tapi jangan sampai ke kasusnya kayak si Rajat Gupta tersebut, melakukan hal yang tidak etis. Karena dia bilang, apapun yang, ya kalian tahu lah ya, apapun yang cepat, naiknya bisa cepat turunnya juga kan. So itu menurut aku butuh kedewasaan yang sangat tinggi juga. Karena dia bilang juga contoh Warren Buffett. Aku asumsi kalian nggak pernah baca buku ini sama sekali, bener nol banget ya. Jadi ceritanya adalah Warren Buffett itu mempunyai kemampuan secara karirnya dia. Dia setiap tahun itu kekayaannya itu selalu naik 20%. Naik 20% maksudnya apa sih? Coba kita sama-sama simulasi. Contoh dia punya kekayaan 1 juta. Di akhir tahun, kekayaannya nambah jadi 1,2 juta. Terus nambah lagi 20% lagi. Jadi, oke, 1,340. Nah, hal seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin cuma naik 20%, aku yakin teman-teman di sini juga pasti berasa, bro, kemarin gue lihat ada kreator ngomong dia naik 200% di Bitcoin gitu. 20% mah apa-apaan gitu kan. Nah, tapi Warren Buffett ini, dia tanda kutip nggak kedistorsi sama apapun gitu. Mau ada instrumen yang lebih keren A, B, C, D, F, G, dia berasa gue cukup 20% aja gitu. Karena dia tahu ada yang namanya the power of compounding. 20% tapi tahun per tahun terus. Lebih bagus sebenarnya 1000%, 700, 300, minus 7.000. Itu argumennya Morgan Housel, dia ngelihat karirnya Warren Buffett bahwa dia itu udah saklek, pokoknya goal gue 20%, that's it. Dan itu menurut aku semua bisa mengakuisisi itu terhadap goalnya kalian apa sih gitu. Yang kalian tahu bahwa gue nggak bakal kedistorsi temen gue mau melakukan A, B, C, D, F, G, gue tahu goalnya gue sekian gitu. Itu menurut aku menarik sih. Yeah.
Dan dari Ronald Read tadi aku dapat insightful banget poinnya gini. Jadi keuangan itu nggak bisa distorsi sama latar belakang pendidikannya. Jadi Ronald Read ini kan dia mungkin lulusan SD atau SMP lah waktu itu. Dia kerja sebagai OB di pom bensin ya kalau nggak salah. Jadi gambarannya yang kita bandingkan tadi kayak Ko Agus bilang tadi, ini orang udah hebat, si Raja Gupta orang hebat, salah satu pendiri investor besar di Amerika, orang yang latar belakang India. Nah perbandingannya si Ronald Read ini, let's say pendapatan per bulannya 5 juta. Tapi dia spend itu paling 1 jutaan. 1 juta lagi dia tabung dana darurat, 3 juta dia invest di blue chip waktu itu ya. Dia invest di blue chip, jadi dia invest aja. Tapi dia pengeluarannya masih umum, 1 juta, normal 1 juta. Nah ada orang yang kayak Raja Gupta tadi, let's say pendapatan 1M. Tapi karena dia di image-nya orang-orang dia orang kaya, pendapatan dia harus dibarengi dengan pengeluaran. Jadi percuma pendapatan 1M, pengeluaran 985 juta, dan ada aja hal-hal konsumtif kayak tiba-tiba ngutang dan segala macam. Dibandingkan sama orang yang konsisten nabung di blue chip tadi, si Ronald Read, dia sabar 40 tahun, tiba-tiba jadi 8 juta dolar. Gitu. Dan dia meninggal dalam keadaan dia sumbangin ke panti asuhan, dia sumbangin ke perpustakaan lokal segala macam. Nah, dan yang orang-orang seperti Raja Gupta tadi itu banyak ditemukan di luar negeri, di Indonesia bahkan. Di mana mereka berakhir dengan banyak kasus dan banyak utang segala macam. Nah, kalau kalian pikir nih, sesuatu berarti kaya ini kan apa yang kita lihat dong. Kayak Ko Agus bilang tadi ada rich, ada wealth. Kayak ini kan orang bisa ngelihat karena dia ada mobil, orang bisa ngelihat karena dia ada rumah gede segala macam. Sedangkan orang nggak bisa ngelihat si Ronald Read ini karena dia cuma OB, sapu-sapu segala macam. Nah ini nih yang kalian bakal dapat di Psychology of Money, bahwa apa sih kaya yang sebenarnya, dan banyak orang yang belum sadar itu. Orang belum bisa membedain mana rich, mana wealth. Walaupun di Indonesia artinya kaya dan kaya kan, tapi di rich and wealth itu punya arti yang sangat berbeda. Ngomongin yang tadi bilang ngomong terhadap ini semua, menurut aku yang bisa kita kontekskan ke diri kita adalah kita ngelihat suatu barang itu sebenarnya apa sih? Ini kayaknya nggak ada di Psychology of Money, tapi itu yang aku dapat gitu. Dimana aku nanya kalian deh, kalian kalau lihat Ferrari menurut kalian itu apa? Mewah. Oke, aset. Oke, nice. Ada lagi ngomong? Oke. Kaya. Oke. Menurut aku ya, apa dari tadi yang dari Psychology of Money ngomong, konteksnya gini. Ferrari buat orang yang beneran kayanya parah, asetnya banyak banget. Buat dia mainan. Kekayaan gue 1 triliun. Mobil cuma 5M. Buat gue uang jajan gue nih tiap hari. Buat orang yang mau bikin rental Ferrari jadi aset yang terdepresiasikan, atau bahasa accounting ya, kalau di sini ada yang di industri akuntan, CAPEX, Capital Efficient Expenditure. Buat rakyat jelata kayak aku, melihat Ferrari status sosial. Lu punya Ferrari, lu keren. Nah jadi sekian banyak, ada satu barang tapi terbagi terhadap kita punya kekayaan, beda barang itu. Nah, jadi kalian harus punya kedewasaan, kalian itu di mana gitu. Apakah kalau kalian itu ngeliatin masih status sosial, apakah kalian merasa itu penting buat kalian? Pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau misalnya kalian orang kaya banget ya, kalian merasa itu cuma mainan doang gitu. Atau kalian mau bikin itu jadi kalian punya modal usaha. Karena kalian tahu, gue beli 5 miliar ini, di akhir tahun gue bisa dapat 7 miliar. Kenapa kagak? Nah itu kalian harus bisa punya kedewasaan, kalian melihat instrumen-instrumen uang ini, aset-aset ini bisa kalian jadiin apa gitu. Ngomongin Ferrari ya, ada yang aku ingat juga dari buku ini. Ini benar-benar kayak bikin mindset aku, wah meledak gitu kayak, wah ternyata selama ini gini gitu. Jadi dia bilang kalau si Morgan Housel ini kan pernah jadi valet. Dia pernah jadi valet. Ada yang nggak tahu valet di sini? Ada yang oke. Jadi valet ini kayak kalian naik mobil terus ada yang parkirnya gitu kan. Nah, jadi dia pernah jadi valet gitu. Dan dia sering parkirin kayak mobil mewah, Ferrari, Lamborghini segala macam. Terus dia mikir orang-orang naik Ferrari ini punya mindset bahwa aku kalau naik Ferrari orang pasti kagum sama aku. Jadi orang kalau beli barang mewah itu sebenarnya ada maksud lain, yaitu supaya orang-orang tuh admire dia. Orang kalau beli barang mewah, dia posting atau dia tunjukkan kepada dunia, itu sebenarnya ada maksud lain,
yaitu agar dia disukai, agar dia tuh diapresiasi. Gitu. Nah, mindset yang aku dapat dari salah satu poin di sini yaitu ternyata kalau kita ngelihat orang pakai barang mewah, kalau kita ngelihat si teman orang tadi naik mobil Ferrari, kita nggak mikir bahwa wah keren banget tuh orangnya. Kita mikir dengan paradoks bahwa kita melihat diri sendiri. Andaikan aku pakai barang itu, andaikan aku naik mobil itu, terus aku mikir, iya juga ya. Karena misalnya kalau kalian lihat ada orang yang kayak punya mobil mewah, rumah mewah, kita nggak langsung mikir bahwa kagum ke dia. Paling ya 1 menit doang, 1 menit 2 menit. Tapi yang kita pikirin, kita juga ingin di posisi itu. Itu yang aku mikir bahwa sebenarnya ada titik di mana orang itu beli sesuatu yang mewah bukan karena dia pingin barang itu. Dia sebenarnya nggak butuh. Dia cuma ingin doang. Di luar ingin itu ada kurang validasi dari orang. Makanya dia cari validasi dengan beli barang-barang mewah. Yang kadang harus pay later atau utang. Keinginan sama kebutuhan ini kalian harus tahu kalian itu lagi di mana. Jadi di buku ini ada satu chapter kasih tahu ada perbedaan antara kalian itu mau menjadi kaya dan kalian mempertahankan kekayaan. Aku coba ulang sekali lagi ya. Menurut aku ini penting banget. Kalian mencari kekayaan sama kalian mempertahankan kekayaan. Apa bedanya bro? Kenapa sampai lu ngomong 2 kali? Karena kalau misalnya kita ngomongin mencari kekayaan, resiko kalian pasti berasa kalian cari setinggi-tingginya untuk dapat reward setinggi-tingginya juga. Kalian punya hubungan terhadap resiko, kalian mau coba beresiko. Karena kalian tahu, begitu kalian melakukan sesuatu yang beresiko, harusnya mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi lagi. Tapi begitu kalian mendapatkan kekayaan tersebut dan mempertahankan, kalian akan mempunyai hubungan berbeda dengan resiko. Karena siapa sih orang udah punya 1 miliar mendadak pengen jadi 0 lagi? Nggak mau kan? Ada juga orang mau naik kan? Alhasil kalian nggak berani ngambil resiko lebih tinggi lagi. Kehubungan tadi terhadap Ferrari segala macam, nah kalian harus mikir nih. Kalian udah dapat kekayaan yang kalian mau, contohnya di tahun ini X gitu kan nih. Nah, untuk mempertahankan kekayaan kalian, apa yang harus dilakukan? Contoh, tadi ngomongin Ferrari tersebut, ya berarti kalian harus tekan gaya hidupnya kalian. Atau pastikan kalian itu bisa mempertahankan kekayaannya kalian. Ada ini nggak yang bikin Ko Agus ini kayak di usia 20-an atau 30-an ketika baca ini berpikir bahwa I wish I knew this before gitu. Yang ketika Ko Agus umur 30 mikir seharusnya aku di usia 20 tahun tahu ini gitu. Ada nggak yang supaya teman-teman di sini yang mungkin 20 tahun dapat insight dari buku ini? Yang paling membekas sampai sekarang ya, menurut aku adalah, sorry ya kalau misalnya aku agak mengkotakkan kalian benar-benar buta banget keuangan ya. Jadi pada umumnya kalau ngomongin industri keuangan, peduli apa sih? Namanya bunga. Gua taruh lu di 1 juta, bisa balik berapa banyak? Bunga kan? Di buku ini ada ngomong yang namanya savings rate. Bunga kalau misalnya menabung. Kita yang sendiri menabung. Jadi pada umumnya, kita berasa kalau misalnya taruh di saham 1 juta nih ya, kita berasa dapat 10% kan? 1,1 juta. Itu adalah kita punya investment rate lah. Kita taruh di investasi. Di buku ini buka topik kenapa kita nggak melihat kita menabung juga kayak gitu. Jadi contoh kita punya investment rate di tahun ini 100.000, contoh doang nih. Kita harus bisa menabung mengalahkan kita punya investment rate. Jadi savings rate-nya kita harus bisa ngalahin investment rate-nya kita. Itu buat aku insightful, kenapa? Berarti ya kita harus berpikir bahwa kita tuh punya kontrol terhadap gaya hidupnya kita. Contoh, kita bisa invest, pada umumnya ini, orang berasa, oh gue udah invest ke Bitcoin atau saham manapun mendapat 100 juta. Udah happy. Ya udah, gue nggak usah nabung, gue punya 100 juta ini gitu. Tapi dia kasih tahu bahwa lu kalau misalnya punya kedewasaan tinggi, di sini 100 juta, savings-nya lu harus ngalahin lu punya 100 juta tersebut. Itu baru kaya. Itu nge-trigger aku gitu sampai sekarang gitu. Oh, berarti gue mempunyai kemampuan untuk bisa spending, bukan berarti gue harus spending. Untuk gue melakukan suatu spending itu harus berpikir tadi yang aku ngomongin aset. Apakah uang ini bisa beranak uang lagi gitu. Kalau misalnya nggak beranak uang lagi, mending itu dijadikan aku punya savings rate. Itu menurut aku menarik banget sampai sekarang. Tapi itu menarik juga karena ada kasus yang di buku ini, mungkin di Indonesia juga relate ya. Jadi rata-rata ibu rumah tangga di Amerika itu, waktu itu mungkin $400 kayak berat banget per bulannya.
Tapi mereka kalau untuk main lotre, $400 itu ringan. Iya, aku ingat banget. Jadi kayak bayangin kalau misalnya orang-orang di Amerika mungkin kayak benar-benar ke-trigger untuk main lotre, karena biasanya sekali main lotre itu ada orang yang meledak dapat 1M gitu, 1M dolar gitu. Nah, jadi mereka itu daripada mereka saving $400 ke blue chip atau mereka kayak nabung segala macam, mereka lebih percaya dan lebih ke-trigger emosional mereka itu untuk $400 itu main lotre. Walaupun mereka harus gagal 100 kali gitu lotre. Karena mereka ketika gagal 100, mereka berharap luck-nya itu di 101. Padahal ketika 101 ya nggak dapat gitu. Jadi kalau dihitung $400 kali 100 kali udah $4.000. Ya kalau di saving di blue chip, kalau di invest di blue chip mungkin udah berapa? Kalau kayak Ronald Reid tadi. Nah ini nih yang aku bilang bener-bener impactful banget antara psikologi dan uang. Mungkin kita kalau lagi makan malam itu tiba-tiba mikir tentang keuangan, itu kita bisa ambil keputusan yang ceroboh. Apa mungkin kita lagi lapar, apalagi marah, kita bisa kayak, ayo grab food nih segala macam. Tapi setelah makan bisa aja orang kayak, nyesel makan malam, udah kayak gemuk segala macam. Nah itu kan kayak emosional kita dimainkan dengan kita ngerasa punya uang di Gopay kita 1 juta, tiba-tiba kita kayak mau hajar makan segala macam. Ini nih yang aku rasa di usia 20-an masih merasa bahwa aman-aman aja nih, daripada nabung, daripada invest, mending kita hidup di zaman saya ini, tapi spend money. Mungkin yang harus digarisbawahi ada pengeluaran itu, pastikan itu produktif. Jadi di bukunya ini juga ada ngomong namanya long tail. Di sini ada yang kuliah ekonomi. Oke, aku sendirian. Simpelnya long tail itu adalah grafisnya gini lah. Top 1% di sini tinggi banget, terus semuanya datar aja. Jadi dia argue kayak gini. Kita kalau melakukan pengeluaran, it's okay gitu kalau misalnya melakukan pengeluaran. Tapi pastikan itu pengeluaran ada fungsinya untuk kita punya kekayaan. Contoh doang nih ya. Kalian itu mengeluarkan uang 1 juta buat ketemu A, contoh doang. Mungkin buat orang aneh gitu kan nih. Tapi kalian tahu pengeluaran tersebut, 1 juta tersebut untuk ngobrol sama si A, bakal bikin kalian lebih eksponensial lagi. Nah itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang kalian bisa rasionalkan bahwa gue ngelakuin ini emang untuk produktif. Relevansi tadi yang si bilang ngomong adalah pengeluaran boleh gitu, tapi pastikan itu pengeluaran yang kalian punya rasional bahwa ini pengeluaran untuk produktif. Contoh di buku ini kasih tahu kasus di mana perusahaan yang namanya Amazon. Kalau misalnya kalian nggak pernah dengar, basically kalau kalian pikirin Tokopedia di sini, di Amerika ada yang namanya Amazon. CEO-nya Amazon di zaman dahulu ada yang namanya Jeff Bezos, pendirinya juga. Dia banyak banget ngelakuin investasi-investasi atau lebih tepat atau di mata orang mungkin pengeluaran yang tanda kutip nggak penting. Dia pernah bikin handphone lah. Nah hal seperti itu yang orang merasa lu ngapain kayak gini semua gitu, buang duit kan. Nah tapi di otaknya dia adalah ini bukan masalah gue buang duit kayak gitu. Di otak gue adalah gue melakukan suatu A/B testing, melakukan suatu percobaan untuk gue tahu mana yang gue bisa investasikan untuk kedepannya lebih eksponensial lagi. Terjadi nggak? Terjadi. Kalau kalian nggak tahu, awal banget Jeff Bezos itu bikin Amazon itu cuma jualan buku. Sekarang kalau misalnya ditanya dia punya komposisi gross margin tertinggi yang kasih dia pendapatan bersih tertinggi adalah yang namanya AWS, Amazon Web Service. Di mana setiap kali kita bikin domain, bikin apapun itu, kita harus punya server. AWS nomor 1 per hari ini. Pas dia ngelakuin ini semua inisiatif di 2000-an, orang merasa, ngapain lu kesini? Lu fokus aja lah ke lu punya kerjaan sebagai e-commerce buku gitu kan. Tapi dia melakukan pengeluaran yang menurut dia bakal produktif, yang bisa ngebantu dia ke di kemudian hari eksponensial gitu. So, echoing yang bilang ngomong, pengeluaran oke, tapi kalian harus bisa melakukan rasional bahwa ini tuh produktif gitu. Kalau contohnya bilang kan lotre ya. Aku nggak tahu buat kalian ya, tapi maksudnya itu kan sesuatu yang konyol kan. Kalian harus ngelihat kalau di konsep ekonomi itu ada namanya resiko asimetris. Ada yang pernah dengar kah? Satu orang? Oke, satu orang. Resiko asimetris adalah pada umumnya orang merasa namanya resiko sama hasil itu selalu linear. Semakin tinggi resikonya, hasil usahanya juga makin tinggi. Linear. Tapi kalau misalkan di ekonomi, di-argue bahwa ada loh yang resikonya kecil tapi hasilnya eksponensial. Buat semua orang bisa relate adalah sekelas. Sekelas cuma modal apa sih?
otak. Sama laptop sama Canva lah. That's it gitu kan. Resikonya sangat kecil gitu. Kalau amit-amit kenapa-napa ya udah nggak terjadi apa-apa juga gitu kan. Tapi karena ini semua akhirnya jadi eksponensial, resikonya sangat kecil tapi hasilnya bisa eksponensial, kita bisa datengin kalian semua. Nah, hal seperti itu yang kalian harus bisa kontekskan ke diri kalian sendiri gitu. Hal-hal kecil seperti apa yang menurut kalian resikonya sangat kecil, tapi kalau misalnya berhasil, bisa hasilnya eksponensial gitu. Dan kesalahan anak 20-an rata-rata itu kayak mereka terlalu sering memelihara rasa takut ya. Karena nggak ada yang salah. Jadi kayak aku bilang tadi, ada orang yang lahir dari keluarga miskin, ada orang yang lahir dari keluarga kaya. Nah, orang yang lahir dari keluarga miskin dan lahir dari keluarga kaya, mereka kan menghadapi fase keuangan dengan orang tua yang latar belakang berbeda juga. Mungkin kalau orang miskin ini, walaupun dia udah punya kemampuan untuk kaum bisnis, tapi dia selalu mikir resiko yang terlalu besar. Tapi kalau orang yang mungkin kaya, mereka nggak terlalu pikir resiko karena kalau mereka gagal, kalau mereka fail, ada model baru. Jadi yang aku ingat dari salah satu poin di buku ini yaitu kalau kita mau mengambil suatu keputusan dalam konteks keuangan, itu kita pikirin juga kayak kamu bilang tadi, apa resikonya dan apa yang kemudian akan jadi benefit kita. Mungkin dalam konteks aku beberapa tahun lalu, aku kalau mau beli baju yang mahal itu selalu mikir kok, kayak misalnya baju 2 juta, aku nggak pernah mikir yang cost share di video kemarin, kayak 2 juta ini kalau bertahan 5 tahun kan hitungannya juga murah. Tapi ada mindset dan aku tangkap tuh, mending beli baju 100.000 kan baju juga gitu. Padahal kualitasnya berbeda. Nah, dalam konteks investasi, anak-anak 20-an ini selalu takut berinvestasi karena mereka pikir resiko yang terlalu besar. Tapi mereka kalau melihat sesuatu resiko, tapi dipancing sama instant gratification, kayak kalau kamu pakai di trading ini kamu langsung kaya dalam 5 hari, langsung nih mereka. Tapi kalau mereka melihat investasi ini kayak reksadana, mungkin kayak terkesan lambat gitu, kayak progresnya lambat. Kalian malah mikir, nggak usah deh, mending ini instant gratification. Nah, pertanyaan ke bagus nih, gimana caranya supaya anak 20-an ini itu punya rasa, bisa meminimalisir rasa takut untuk berinvestasi dalam konteks jangka panjang. Ini kayak orang Buffett, kayak Joseph Hapka, segala macam. Harus udah punya kedewasaan bahwa apapun yang sifatnya pelan, nggak mungkin ada di media. Anak 20-an, aku berani komentar pas aku 20-an juga sama, apapun yang sifatnya di media terkesan keren banget. Tapi sambil kalian berjalan umur, kalian bakal tahu ternyata nggak ada fungsinya gitu. Dan punya kedewasaan itu maksudnya apa? Kok gitu, kayak aku berasa kalian harus sadar apapun yang pelan itu nggak seksi pokoknya. Ngomong simpelnya bukan ngomong keuangan juga loh. Kita ngomongin apapun lah berita. Kalau misalkan amit-amit ada berita bencana alam dalam 1 hari, pasti langsung keangkat kan semuanya kan. Semua share segala macam gitu. Tapi jarang banget kita mendapat berita mendadak hutan mendadak dalam 1 malam jadi hijau kembali, nggak ada kan gitu kan. Makanya jadi nggak pernah diliput kan, karena kan pelan kan progresnya kan. Tapi kalau misalnya Bromo kebakaran, wah semua langsung kan. Nah jadi itu sama dengan perilaku terhadap kita konsumsi media-media keuangan ini gitu. Kalau misalkan kita ngelihat ada sesuatu yang eksponensial cepat itu, kalian langsung terbius untuk, gue juga pengen langsung ke sana gitu. Padahal kalau misalkan kita ngomongin sustainability atau bahasa Indonesia adalah keberlanjutan terhadap kalian punya keuangan di kemudian hari, yang kalian harus cari itu bukan kecepatan, tapi direction. Direction itu arah. As long arahnya udah bener, pelan nggak apa-apa. Bro, lu ngomong gini abstrak banget, ada contohnya kayak Warren Buffett gitu. Mungkin terkesan agak ngebelah buat kalian, gua nggak kenal Warren Buffett, kenapa dia jadi gua punya kompas gitu. Tapi kalian harus bisa ambil narasinya dia bahwa dia tahu arahannya dia gitu. Lu mau ngomongin sahamnya Coca-Cola jelek, tapi kalau misalnya gue percaya peduli setan gitu. Lu bilang Apple jelek, kalau misalkan gue berasa emang sahamnya gue percaya, ya nggak apa-apa gitu. Karena dia punya thesis simple gitu, kalau si Warren Buffett. Setiap kali dia pick perusahaan yang dia mau investasi. Dia punya komentar adalah, yang nomor 1 yang selalu diomongin adalah, gue pokoknya pengen cari perusahaan yang bisnis modelnya sangat straightforward, yang udah jelas banget, yang tanda kutip monyet pun bisa kerjain. Karena dia berasa udah pasti itu perusahaan ada terus gitu. Dia nggak nyari apapun yang eksponensial gitu. Dia nyarinya pokoknya
udah pelan aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi ada satu titik di kemudian hari pas di umur 60, umur 70 baru naik gitu. Tapi mungkin itu nggak seksi kan diomongin kan. Kayak siapa sih mau kaya di umur 70? Aku yakin kalian di sini mungkin ada yang kesini berasa bahwa kalian mungkin dapat sesuatu, kalian bisa kaya besok kali. Tapi ternyata enggak gitu. Kalian mendengar bahwa ya namanya kekayaan yang tanda kutip benar-benar kaya, itu ada sesuatu proses yang sangat pelan. Dari Warren Buffett kita juga belajar bahwa kesabaran itu adalah segalanya. Jadi Warren Buffett ini mungkin dalam konteks 5 tahun belakangan dia udah menghadapi berbagai krisis ya. Krisis ekonomi, bencana, gempa, segala macam. Tapi ada orang yang benar-benar mulai dari Warren Buffett, let's say dari tahun 80-an di blue chip yang sama, tapi mereka itu gampang terdistraksi. Itu yang bikin mereka berbeda dengan Warren Buffett. Mereka ini terdistraksi karena bencana alam, langsung menarik nih uang tadi. Tiba-tiba ada krisis ekonomi, menarik, gitu, panik. Nah, si Warren Buffett ada mindset long term, kesabaran ini, mau gempa, mau apa, ya jangan terdistraksi sama yang namanya saham yang udah tanam tadi, ya saham. Ada orang-orang rata-rata mungkin, aku juga pernah di tahap ini kayak tiba-tiba saham ini naik drastis gitu. Padahal baru 5 bulan aku tanam di saham itu, aku langsung beli nih, langsung ketrigger emosi gitu. Tapi si Warren Buffett mau apapun ceritanya dia tetap sabar. Dan dia juga dengan lifestyle yang sama nih, kayak dia kan setiap pagi katanya minum Coca-Cola gitu. Iya. Makan McD. Iya, dia masih pakai handphone yang ini, nggak kayak iPhone 15 kalian gitu. Dia masih pakai handphone yang lama, dan itu yang sebenarnya yang membedakan mana well, mana rich. Lebih detail lagi, yang Ko Agus bisa sampaikan ke teman-teman supaya mereka lebih paham tentang perbedaan dasar antara rich dan well. Menurut aku, wealth itu nggak kelihatan lah. Rich itu sesuatu yang kalian lihat. Kalian lihat pada umumnya, aku jarang banget ketemu orang yang beneran kaya, kelihatan. Mungkin terkesan negatif ya. Mungkin kalian pasti mikirnya bahwa ya iyalah nggak mau kelihatan pajak kan. Tapi bukan gitu, maksudnya dia tahu bahwa dia nggak butuh cari validasi ke orang-orang yang dia nggak kenal gitu. Dia pengen memastikan fundamentalnya kokoh gitu. Ya gue pengen memastikan kekayaannya gue tuh terjaga, and buat kedepannya generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5, generasi seterusnya itu bisa dapat sesuatu. So, untuk mencoba mengkonklusikan terhadap buku ini, menurut aku satu yang kalian harus tahu adalah bedanya kaya sama kekayaan sih. Dimana kaya itu adalah kalian terlihat kaya, tapi belum tentu kaya, atau kalian itu sebenarnya mau mencari kekayaan gitu, dimana kalian nggak butuh kasih tahu kalian itu punya aset berapa gitu. Tapi itu aset terus produktif. Jangan sampai kalian melakukan pengeluaran yang sifatnya itu konsumtif tanpa ada rasional gimana caranya itu bisa jadi produktif. Itu yang bahaya. Karena orang kaya rata-rata, ini orang kaya yang rich ya. Orang kaya yang rich ini tuh bisa kalian temukan di mana aja. Mungkin di kampung kalian juga ada gitu. Orang yang rumah besar, orang yang punya mobil mewah, segala macam. Terus anak-anaknya yang sekolah di kampus-kampus top gitu. Tapi poinnya itu kan yang terlihat ya. Terlihat. Karena aku juga pernah kenalan aku yang dia itu orang, kalau kalian lihat, kalau dia lewat sini mungkin nggak mungkin orang kaya gitu. Karena kayak Kogis bilang tadi itu benar-benar nggak terlihat kayak itu. Di balik dia pakai baju lusuh atau dia cuma naik motor kemana-mana, di balik itu dia ada sawah, hektar, terus ada kayak rumah sewa kontrakan di mana-mana. Nah ini yang aku bilang bahwa sesuatu orang kaya itu nggak terlihat. Bukan berarti orang yang kaya tadi itu nggak well ya. Ada beberapa juga yang dia well, tapi juga suka terlihat well gitu. Tapi yang umumnya kita temukan dimanapun, itu orang yang rich tadi. Kamu lihat dia pakai mobil mewah, rumah mewah, tapi utangnya juga lebih banyak. Dan mereka juga benar-benar paying debt itu setiap bulan. Mereka mampu bayar utang, tapi mereka itu nggak sekaya yang konteks wealth tadi. Dan sebelum kita tutup, aku mau pesan ke teman-teman yang sudah puas dari Komis mungkin kesan dan pesan tentang buku ini. Kenapa teman-teman harus baca? Buat kalian yang masih berasa kesusahan untuk mengatur keuangan, kagak tahu kalian punya goal finansial, suka terdistorsi terhadap konten-konten media sosial, menurut aku ini buku cocok buat kalian. Buat kalian tahu bahwa apa sih goal finansialnya kalian, instrumen apa sih yang cocok dengan gue punya personality, gue punya karakter. Menurut aku butuh banget sebelum kalian
mengelola keuangan kalian lebih jauh dulu untuk ngertiin buku ini. Kamu harus tahu kalau misalnya kamu udah dapat uang, kamu tuh mau membeli barang atau mau membeli waktu. Aku ulang ya. Udah dapat uang, pendapatan, kamu mau beli barang atau beli waktu? Menurut aku, kalau misalnya aku pribadi sekarang aku punya umur sekarang dengan aku punya semua konteks keluarga, aku prefer untuk membeli waktu. Membeli barang aku berasa nggak ada fungsinya, kecuali itu suatu aset yang produktif. Jadi satisfaction point aku adalah pas aku udah punya tanda kutip kekayaan di dalam konteksnya aku, adalah membeli waktu. Contohnya apa sih bro? Jangan terlalu abstrak loh, waktu masih dibeli apa gitu. Contoh, kita tahu bahwa aku mau kagak mau harus ngambil jam sekian untuk aku bisa pergi ke Bali. Harganya lumayan mahal. Tapi aku tahu itu di konteks aku itu make sense. Karena itu membeli waktu aku, karena aku butuh di jam segitu gitu. Nah itu aku membeli waktu gitu. So kebanyakan orang sih menurut aku kesalahannya sih di sana sih. Satisfaction point-nya itu terhadap barang tersebut, tapi nggak terkontekskan ke waktu. Kan menurut aku orang yang beneran kaya bukan orang yang mempunyai sekian banyak aset, sekian banyak barang, tapi orang yang bisa mempunyai waktu sekian banyak dan dia mau melakukan kapanpun, dimanapun, semau dia gitu. Itu menurut aku baru orang yang beneran kaya gitu. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya kalian itu pendapatannya 100 miliar, tapi kalian harus ngadep ke satu bos yang kalian nggak bisa terkontekskan ke waktunya dia gitu. Itu menurut aku masih belum kaya gitu. Itu kalau aku sih. Ya, kalau dari aku juga ngomongin waktu ya. Kalau misalkan kalian itu punya uang 10 juta, tapi kalian nggak ada waktu untuk keluarga, terus kalian nggak ada waktu untuk olahraga, menurut aku itu memang prioritas kalian itu uang. Dan per hari ini, bukan aku so dewasa atau apa, tapi aku mikir bahwa di usia 20 ini aku bersyukur banget ketika aku bisa paham mindset tentang aku prioritaskan kesehatan dulu sekarang. Jadi kesehatan dulu, kenapa aku bilang kesehatan nomor 1? Karena dengan sehat aku bisa punya prioritas waktu untuk kerja, keluarga, teman, atau konteks keuangan tadi. Nah kalau kita prioritaskan satu, misalnya pekerjaan dulu, kayak kerja sehari 20 jam gitu, bisa aja 2 minggu sakit, dan kita harus ngemanin banyak uang untuk masuk ke rumah sakit. Nah di konteksnya yang aku bilang kayak certification yang tadi, kayak abang bilang tadi, aku ngerasa bahwa kita ini selalu mengedepankan yang namanya keinginan dulu kan. Kita keinginan dulu, tapi kita mengesampingkan kebutuhan. Misalnya apa, kalau konteksnya aku setiap per bulan, let's say aku nggak segede gaji teman-teman sini, aku mikir bahwa aku harus beli buku nih per bulan. Jadi aku at least pengen baca buku, jadi aku beli buku. Buku ini kan bentuk investasi yang murah sebenarnya. Ya, 80.000, 100.000 udah dapat satu buku yang isinya tuh adalah isi pikiran orang-orang yang punya mimpi besar, punya aspirasi besar. Nah dari sini itu udah pertama kita beli investasi, yaitu buku. Nonton YouTube kan gratis. Kalau di bukunya anak di luar konteks ini, ilmu ini kan berlimpah ya. Tapi kemauan belajar kita yang langka. Kita YouTube gratis, sekarang kalian datang ke sini gratis, segala macam gratis. Konten-konten di YouTube, kreator-kreator besar di luar negeri juga kasih ilmu gratis. Tapi yang terjadi kendala semua dari kita yaitu kemauan doang. Balik lagi, aku mau bilang bahwa keuangan ini tuh bisa dipelajari. Tapi mau sepintar apapun, mau dia S3, mau dia profesor, itu bisa aja kalah dengan orang yang benar-benar tahu nih, bisa mengontrol keuangannya. Dan per hari ini, aku malah jualan. Jadi kalau di sekolah itu ada namanya expense tracker. Kita bisa nge-track gimana pengeluaran kita, gimana cara kayak mengontrol keuangan. Dari sana aku juga pakai gitu, supaya aku bisa melawan ego aku untuk kayak hari ini ya udah makan di luar terus nih, hari ini ya beli baju mewah segala macam. Aku bisa nge-track itu dengan pakai metode tadi. Kalau ngejawab pertanyaan kamu secara spesifik dari chapter ini, menurut aku ada satu chapter namanya reasonable kalau nggak salah. Jadi dia argue bahwa lu mau spending duit semua mau lu, as long lu bisa itu reasonable. Bahasa Indonesia ini reasonable apa ya? Ya pokoknya udah mengakuisisi narasi bahwa itu oke. Kayak contohnya dia bilang adalah orang beli rumah, ada yang mau bayar cash, ada yang mau beli KPR. Dimana kalau misalnya secara kekuatan kantong, padahal cash mampu, tapi orang masih prefer KPR gitu contoh. Karena dia berasa ya enakan nyicil gitu kan. Itu reasonable kan buat dia kan. So, kalau di konteks ke buku ini menurut aku tergantung sih satisfaction point-nya itu ada cocok loginya gak? Kalau bahasa lebih mudahnya kan. Kalau misalnya nggak ada cocok loginya ya itu menurut aku bahaya sih.
specifically terhadap di buku ini nggak ada ngebahas detail itu. Tapi kalau aku punya komentar, kalau misalnya kamu bisa mengalokasikan terlepas dari dana darurat untuk ngomongin savings rate itu, kamu luar biasa. Tapi kalau kamu berasa, wah bebannya berat banget, ya pokoknya gabungin aja sama dana darurat. Advice aku ke kamu, pisahin. Buat kamu tahu, mau kagak mau berarti kamu punya pendapatan harus lebih tinggi lagi dong. Untuk mengejar kamu punya kebutuhan kan. Jadi kalau kamu memprofilkan diri kamu orangnya ambisius, menurut aku pisahin. Jadi menurut aku kalau ini ada persepsi yang berbeda. Karena mungkin anak Jakarta aku dari Aceh, jadi kaget ketika ngelihat anak Jakarta itu terlalu intens banget untuk ngejar yang spesial gitu. Iya kan? Jadi aku ketemu sama anak komunitas tuh, mereka bilang wah ini baru beli Nike apa Fly kan 5 juta, terus minggu depan udah bahas Adidas apa gitu. Jadi ini fungsinya apa gitu? Terus gue mikir ternyata memang ada, ini nggak mungkin dari masyarakat ya. Mungkin ini ada konteksnya kesan kayak ngikutin teman tadi. Tapi kalau barang itu 5 juta, menurut aku kalau tahan setahun ya kenapa harus beli produk baru ya kayak 5 juta juga gitu. Dan aku masih nerapin hal itu, kayak mending aku beli sepatu yang mahal tapi tahan 3 tahun dan aku nyaman pakainya. Mungkin aku bukan tipe orang yang kayak tiba-tiba upgrade sepatu setiap bulan. Nah, dari sisi Hasan tadi, mungkin dana darurat itu adalah sesuatu yang harus dipisahin. Terus kayak investasi juga mungkin dipisahin, terus kayak tabungan layak apa dipisahin. Tapi kalau emang ngejar pelari tadi, kamu justru dengan beli barang tadi itu terkesan produktif, malah mungkin kamu semangat lari, atau bikin kamu juga lebih produktif larinya, itu menurut aku fine aja. As long as itu nggak toksik ke diri sendiri. Toksik diri sendiri apa? Tiba-tiba kamu harus utang gede untuk terlihat dikagumi sama anak-anak lari lain. Paling generik ya, yang aku rasa semua orang pasti bisa relate adalah 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20% dana darurat. Itu paling generik lah. Jadi kalau ditanya room for error, kayak kamu punya ruang kesalahan itu, pokoknya pastikan kamu ada 20% amit-amit kamu kenapa-napa, pokoknya kamu aman gitu. Kalau contoh konkretnya gimana? Contoh, aku pas jadi YouTuber itu bener-bener ninggalin semuanya, cuma ngerjain YouTube doang. Aku tahu aku punya dana darurat yang aku tahu selama 6 bulan kalau amit-amit ini benar-benar gak kemana-mana, aku masih aman. Jadi di konteks kamu kalau mau melakukan sesuatu yang kamu berasa resikonya lumayan, tapi kamu tahu ke depannya bisa eksponensial, kamu pastikan dulu dalam waktu masa kamu nggak dapat apa-apa ini, kamu aman. Contoh, kalau misalnya kamu mau melakukan suatu kerjaan A, kamu sekarang udah di kerjaan B, contoh doang. Nah, kamu jangan langsung hajar ke kerjaan A gitu. Pastikan dulu di kerjaannya B-nya ini dulu, udah ada suatu dana, suatu pool, suatu kolam renang dana, di mana pas kamu ke A, terus A nggak menghasilkan, kamu masih aman gitu selama berapa bulan. Jadi goal kamu kan 10 juta per bulan. Di Indonesia menurut aku yang tanda kutip per hari ini masih ketinggalan zaman, atau emang kita negara berkembang, kita belum negara maju, kita itu selalu ngeliat pokoknya gaji kita 10 juta per bulan. Pokoknya per bulan harus X gitu kan. Tapi kalian harus identifikasi di bulan tersebut ada berapa banyak jam kerja. Pada umumnya 173 jam kerja. Buat simpel aja, 10 juta dibagi 173 jam kerja berapa? Aku nggak tahu tuh. 100.000, contoh doang, buat simpel ya. Nah, dari 100.000 tersebut, kamu merasa kamu mempunyai nilai tambah gak untuk orang mempekerjakan kamu, untuk kamu bisa menghasilkan 100.000? Karena kalau dalam konteks uang, ini semua kan makro banget adalah orang tahu orang mempekerjakan kamu, orang itu bisa dapat apa. Nggak ada orang yang mempunyai aksi sosial untuk memberikan kamu pekerjaan, habis itu dia nggak dapat apa-apa. Kenapa ada yayasan segala macam? Itu kan mereka punya status sosial, gue punya yayasan. Pokoknya ada aja kerjaan-kerjaan yang bikin itu pasti ada transaksinya nih. Nah, jadi ke konteksnya kamu terhadap apa nih, bro, yang lo bisa ngomongin ke gue secara konkret untuk mencapai gue punya financial goal. Kamu harus tahu, kamu punya goal 10 juta, apakah kamu punya keterampilan 10 juta? Semua orang pengen mendapat uangnya. Nggak semua orang mau menerima stresnya. Aku argue, per hari ini, nggak ada hubungan psychology of money, aku argue, namanya uang sama stres tuh bergerak berbanding lurus. Orang yang makin kaya, aku argue stresnya makin banyak. Karena kalau misalnya dia nggak bisa memastikan perusahaannya itu kokoh, semua runtuh. Sekian banyak lapangan pekerjaan hilang. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya aspirasi bahwa gue pengen mendapatkan 10 juta per bulan, stres apa yang bisa gue ambil
Dan apakah gue punya kompetensi untuk mitigasi resiko tersebut, untuk memitigasi stres tersebut. Jadi kamu harus benar-benar refleksi ke diri kamu sendiri, kayak, oke, gue 10 juta per bulan ya. Oke, berarti gue per jam harus, gue tuh nilai gue 100.000 per jam. Untuk nilai gue 100.000 per jam ini, apa sih yang gue bisa lakuin? Refleksi. Apa ya kira-kira yang pemberian 100.000? Admin kah? Oh, admin cuma 50.000, nggak worth it. 100.000 apa sih? Oh, videographer. Aku relate. Jadi aku juga tahun lalu tuh baru lulus kuliah dan musik di Jakarta kan. Jadi aku juga bertanya-tanya apakah keputusan kayak aku bawa 20 juta, 20 juta apakah dengan aku ke Jakarta belum ada kerjaan, kayak random aja datang. Apakah 20 juta tuh aman atau gimana? Udah aku kalkulasikan. Nah, dari 20 juta tadi itu kayak aku spending misalnya kosan berapa segala macam berapa. Nah, kedepannya apakah Jeffrey itu kayak Pak Agus bilang tadi itu tahu kapabilitas Jeffrey dulu nih. Makanya kesalahan aku yaitu kadang aku nggak punya well prepared ke Jakarta. Teman-teman aku yang aku bilang dari teman-teman aku aja, mereka tuh benar-benar kayak udah ambil kelas upgrade diri. Walaupun udah lulus S1, mereka tuh kayak ambil kelas upgrade diri, kayak ambil kelas skill segala macam. Baru mereka apply untuk pekerjaan ini. Jadi kayak mereka tuh benar-benar tahu nih, kalau mereka apply ke sini, mereka udah pasang range gaji mereka berapa, terus mereka jadi juga cari side hustle-nya berkaitan dengan skills yang mereka tadi. Walaupun mereka invest tadi di kelas tadi kayak lumayan mahal lah dalam 6 bulan. Jadi mereka tahu nih. Nah pertanyaannya apakah kalau kita sekarang apply kerja di tempat itu, kita sudah tahu kapabilitas kita dulu. Kalau aku tadi detail banget ngomongin jam kerja segala macam. Kalau aku belum sampai ke sana, aku masih mikir bahwa kalau aku daftar ke pekerjaan ini, aku ini bisa kasih impact ke pekerjaan ini seberapa besar. Karena mereka nggak sekedar hire kita. Kalau orang sekedar hire kita tuh kayak kita dikerjakan sebagai robot. Tapi kalau kita punya kayak aspirasi atau bisa kasih dampak ke perusahaan atau tempat kerja tersebut, menurut aku kita itu kayak bisa nego gaji mungkin lebih gampang. Aku ketemu kata-kata yang mungkin lebih mudah dimengerti. Ada yang namanya hard skill, ada yang namanya soft skill. Bayang nggak beda? Hard skill kamu bisa Excel. Soft skill kamu bisa negosiasi. Di kamu yang masih fresh graduate, menurut aku fokus ke hard skill. Pastiin orang kasih kamu tugas satu, beres. Abis itu baru kamu upgrade. Kamu bisa soft skill. Saat kamu bisa hard sama soft skill, kamu jadi bos. Karena orang di Eropa mikir bahwa lulus langsung dapat sibuk. Iya. Ya to be fair sih hard skill ada yang hard skill 10 juta. Tapi hard skill 10 juta ya contoh coding. Ya berarti kamu juga butuh punya kemampuan kan untuk coding gitu kan. Ada juga hard skill 10 juta gitu. Menurut aku dari kamu punya pembelajaran bahwa kamu tanda kutip rugi di instrumen keuangan forex, itu adalah pengalaman kamu. Yang kamu tahu bahwa cari duit itu nggak gampang. Cari duit itu susah. Kalau yang worth it atau enggak. Untuk kedepannya gimana caranya kamu bisa mitigasi ini semua? Menurut aku kamu harus pastikan itu uang yang aman. Kamu tanda kutip hilang pun kamu nggak sakit hati. Fakta bahwa kamu nyampe ke sini bahkan cerita ke sekian banyak forum, mungkin kamu sakit hati. Ini uang lumayan gede sama gua nggak rela ini hilang. Untuk kedepannya gimana? Di ekonomi ada yang namanya sunk cost. Bahasa Indonesia biaya tenggelam. Dimana kita tahu itu biaya udah nggak mungkin bisa balik lagi. Biasanya manusia nggak bisa mengkategorikan itu sunk cost. Mereka punya behavior, perilaku, kedistorsi, sama masa gue udah mengkategorikan ini sunk cost sih. Gue nggak mau terkesan gue rugi, gue benci kata rugi gitu. Alhasil dia tetap terusin aja. Contoh lebih konkretnya lagi, kenapa orang-orang itu kena judol. Kalah. Mereka pikir, udah gue hajar lagi lah. Masa gue kalah sih? Itu behavior manusia gitu. Dan buat kedepannya menurut aku kamu harus bisa mengkategorikan bahwa mana yang jadi sunk cost gitu. Apakah ini emang udah gue jadikan ini sunk cost dan abis itu gue move on gitu. Jadikan ini pengalaman, that's it. Itu kalau aku. Itu yang kayak konteks aku bilang lotre tadi. Mungkin kamu bisa disorry misalnya 5 juta. Mungkin 5 juta itu bisa kayak ambil kelas atau apa. Tapi karena ini kan trigger banget. 5 juta rugi, ya mending 5 juta lagi gitu. Iya, harus balik lagi. Iya, harus balik lagi kan. Tapi sebenarnya ada investasi lain yang mungkin terkesan kayak pelan banget gitu. Dan pelan itu terkesan kayak nggak menarik.
Karena ya pelan nggak menarik. Mungkin reksadana nggak menarik karena lambat. Gitu. Mungkin kayak saham atau apa, mungkin bisa kayak prosesnya lambat. Gitu. Kamu harus kontekskan ke waktu sih. Orang mikir kan nominalnya kan. Pikirin waktunya nih. Kayak fakta bahwa kamu taruh di sana instrumen terus kamu harus liatin 2 jam, 3 jam, 4 jam, abis itu ngobrol sama teman kamu lagi 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Itu semua waktu yang terbuang untuk ngeliatin itu semua, terus ngobrol sama teman kamu, terus ngeliatin konten orang, kamu alokasikan waktu tersebut ke sesuatu yang lebih benefit semua dikontrolnya kamu. Aku ulang dengan pelan-pelan. Kontekskan dengan waktu. Kamu ngeliat konten, taruh instrumen, khawatir, ngobrol sama teman segala macam 8 jam, hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol. Kenapa? Karena itu forex. Kamu bukan presiden. Kalau kamu presiden, aku jadi menteri ya. Tapi per hari ini kamu lagi presiden. Ya. Hal yang kamu nggak bisa kontrol. 8 jam tersebut atau berapapun itu, kamu alokasikan ke sini ke sesuatu yang kamu bisa kontrol. Upgrade diri, ikut kelas coding, apapun itu, semua bisa dikontrol kamu. Itu aset 8 jam, naik atau nggak naik, dikontrol kamu. Pilihan hidup, nggak ada mana yang benar, mana yang salah. Aku yakin kalau misalnya di sini aku adalah guru kripto, pasti aku bilang udah sini aja, enak kok kerja di belakang komputer beres. Pilihan hidup, sebelah sini susah, ya emang susah. Tapi ini semua dikontrol. Hasil dan usahanya itu ada di kamu gitu. Itu pilihan hidup. Gua rasa bertanya semua teman-teman. Semoga appreciate banget teman-teman udah datang di sekelas untuk hari ini. Kita bakal bahas buku berikutnya. Mungkin kalian juga bisa tag sekelas untuk event hari ini. Nah ya, how see you guys. Aku bilang ucapin thank you. Aku Agus Halim, thank you juga. Aku apresiasi juga. And sebelum jangan lupa subscribe Suara Berkelas dan follow sekelas.